salah satu koordinator yang ada di Terminal Magetan, ikut UPT Madiun. Selamat siang Pak Sutar. Pak Sutar, kita tahu beberapa saat kemarin ada pemberitaan yang ada wanita nakal. Apakah nanti kita boleh dengan teman-teman itu melihat secara langsung tempat yang di Tengare, tempat untuk miras? Siap, silakan. Karena apa? Kalau selama ini kalau memang disinyalir seperti ini, mungkin dari rekan-rekan media atau wartawan yang lain ingin tahu sendiri realitanya di Terminal Magetan, silakan. Tapi mohon maaf dulu Pak Sutar, kita tidak akan menyalahkan siapapun. Siap. Kita real di lapangan, kita cek Siap. di lapangan, kita tidak ada rencana apapun. Siap. Dan insya Allah nanti Pak Sobari sebagai penegak hukum di sini Siap. bisa mengawal kita untuk keliling. Siap. Pemirsa, kita nanti keliling dan Pak Sutar agar kita lebih tahu bahwa apa yang dikatakan itu entah benar entah tidak, pembuktian nanti kita. Tidak ada rencana yang kita lakukan. Hari ini jam 1 kita berada di Terminal Magetan yang kita bersama dengan aparatur melihat secara langsung bagaimana kondisi di dalam kios-kios yang ada di terminal. Mungkin kita nanti bisa tahu apakah benar di dalam kios-kios ini ada tempat penyimpanan miras atau apa. Nanti kita lebih jelasnya kepada K Terminal juga Pak Sutar, dan saat ini kita ada juga aparatur PM yang akan melihat secara langsung kondisi kios yang ada di Terminal Kabupaten Magetan. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa membuka mata hati semua masyarakat Magetan bahwa di Terminal Kabupaten Magetan tidak ada itu namanya miras. Deretan kios yang ada di belakang terminal ini ada 1, 2, hampir 20 kios. Nanti kita cek satu-satu di mana letak narkoba atau letak miras yang ada di sini. Kita nggak mungkin mengada-ngada. Kita lihat secara langsung. Kalau siang ini tidak ada, malam nanti kita ulangi lagi acara ini. Kalau memang ada miras di sini, kita harus tindak tegas. Tapi kalau tidak ada, malam nanti kita operasi lagi dengan aparatur yang ada di Kabupaten Magetan. Dari kios yang di ujung angkringan 88 kita menuju ke tempat mie ayam. Apakah benar tiap malam di angkringan itu ada miras? Yang kita tahu dari cerita angkringan, mereka itu minum dari luar. Akhirnya dia ke angkringan itu untuk kopi. Jadi yang jualan mie, kita tanya apakah benar tiap malam di angkringan 88 itu ada penjualan minuman keras dan pelacuran. Sorry, selamat siang. Pak, ya kita dengan penjual mie ya. Dengan Pak siapa? Pak Yanto. Pak Yanto ini jual mie. Saya masih SMP, sudah langganan di sini. Apakah benar Pak? Sering yang malam menjual transaksi miras di area sini? Kalau saya kurang tahu, karena saya jam 4 hari masa Dan betul. Tapi untuk siang ada transaksi di sini. Jam 4 ke atas Bapak sudah pulang untuk jualan. Nah, pemirsa, dari penjelasan Pak Yanto, dia itu tutup jam 4. Di atas jam 4 dia sudah tidak tahu. Tapi gak apa-apa, dari pengakuan angkringan itu kita sudah tahu tidak ada penjualan miras. Tapi yang ada, mereka yang masuk ke tempat angkringan itu sudah bau alkohol dari luar. Jadi sudah jelas ya, penjualan miras itu di luar area terminal Kabupaten Magetan. Dan kita sudah tahu, hari ini kita keliling dengan aparatur, dengan kepala terminal Kabupaten Magetan. Semoga apa yang kita lakukan menjadi catatan kita bahwa tidak semua kios yang ada di sini menjual miras. Dari keamanan terminal kita sudah ngecek secara langsung ke tempat-tempat yang mungkin dicurigai disinyalir ada miras. Alhamdulillah kita sudah ngecek secara langsung, ternyata sampai berapa kios yang kita kunjungi ternyata semuanya tidak ada. Oke. Kantor PT 3 Madiun dari pimpinan langsung dari Kasih juga turun ke terminal. Akhirnya kita sudah mengantisipasi semuanya, termasuk kalau siang kita juga mengadakan operasi keliling, malam pun kita juga mengadakan operasi keliling. Kita batasi jam malam sampai jam 10 ya. Jam 10, jam 9 alhamdulillah semuanya tidak ada masalah. Sebenarnya berapa kios sih yang masih aktif malam di sini?
Kalau yang aktif, yang jelas kalau belakang itu 3 kios. Yang masih hidup ya? Ya, terus yang depan masjid ada berapa Pak? Satu ya? Satu. Berarti kalau malam 4 kios saja. 4 kios yang aktif. Dengan pemberitaan kemarin Pak, apakah betul sebenarnya malam itu ada tempat transaksi di kios ini? Kalau tempat transaksi selama ini saya tidak ada, saya sudah menemui. Tidak pernah Transaksi apalagi yang dikatakan transaksi apa itu? miras. Sek apa miras dan sebagainya itu tidak ada. Ya mungkin pada waktu ada pemberitaan awal itu memang pada pemberitaan awal yang sudah dipublikasikan itu memang betul ada, itu pun juga orang-orang yang dari luar kebetulan masuk sini sudah beralkohol. Nah itulah akhirnya diberitakan tidak sesuai dengan realita yang ada. Akhirnya setelah itu kita bersama jajaran pimpinan dan sebagainya langsung mengkonter masalah itu. Akhirnya kita sudah ada kesepakatan termasuk pemakai kios, pengguna kios di tempat Magetan, kita panggil semuanya, kita buatkan surat pernyataan. Ya kemarin sudah ditandatangani semuanya, termasuk yang sudah ditandatangani. Yang intinya kalau memang nanti betul-betul melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan surat pernyataan, kita putus untuk kontraknya. Ya, kita putus. Karena kita sudah sama-sama sudah membuat surat pernyataan. Yaitu tujuan kita untuk mengantisipasi berita-berita yang selama ini tidak benar. Apakah berita itu sudah koordinasi dengan Pak Sutar? Tidak pernah koordinasi. Apakah Pak Sutar pernah ditelepon atau pernah di WA? Tidak, sama sekali tidak pernah. Berita bahkan itu berita dari manapun, sumber dari mana, beritanya dari mana, wartawan dari manapun kita juga tidak tahu. Apakah Pak Sutar pernah ketemu wartawan itu? Tidak pernah sama sekali. Orangnya pun juga tidak. Yang jelas kita yang dari terminal tidak mungkin bisa langsung mengcover kios per kios setiap harinya. Namun demikian kita dari terminal sudah mengantisipasi untuk hal tersebut. Memang dalam aturan perjanjian kita memang tidak diperbolehkan. Kita membuat perjanjian baru, istilahnya itu pernyataan, yang karena saya mengkonter masalah berita yang muncul, akhirnya antisipasi kita dari terminal, semua pengguna kios yang ada di terminal kita panggil semuanya termasuk dengan jajaran pimpinan. Akhirnya kita panggil satu persatu, kita buatkan surat pernyataan, dan itu pun sudah disepakatan ditandatangani semuanya. Mungkin nanti kalau ada yang melanggar dari aturan itu langsung kita putus kontrak. Namun demikian setelah kita buatkan surat pernyataan dari rekan-rekan saya, dari anggota saya, semuanya sudah siang keliling, malam keliling. Bahkan kemarin kita sharing dengan jajaran samping dari Polsek Panean. Akhirnya selama ini sudah tidak ada hubungan dengan semacam itu. Termasuk kita masuk ke dalam kita cek satu persatu dalam kios-kios yang ada. Terus harapan dari Bapak sendiri untuk ke depan? Jelas gini, kita di terminal adalah satu ada pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kita adalah pelayanan moda angkutan. Jadi kita memang di terminal untuk memfasilitasi, mengadai istilahnya semua penumpang yang ada, yaitu memang tanggung jawab kita terminal, dan kita sudah koordinasi baik dengan agen-agen yang ada, baik harian maupun angkutan lebaran. Alhamdulillah pada angkutan lebaran tahun ini semuanya bisa lancar, tidak ada kendala. Karena apa? Kita selalu koordinasi. Jadi permasalahan yang timbul awal tidak sampai terjadi, akhirnya semuanya bisa lancar. Dan harapan ke depan terkait dengan masalah pemberitaan yang ada, kemarin saya harapkan mungkin nanti dari lingkungan umum, masyarakat umum dan sebagainya, silakan kalau mau ke terminal ingin ngopi dan sebagainya, itu memang ada kios-kiosnya. Jadi tidak usah takut terkait dengan masalah ini, dengan pemberitaan yang tidak benar. Jadi intinya yang ditulis sebelumnya oleh media yang lain itu intinya di terminal itu apakah benar ada seperti itu Pak? Ya kita sendiri juga tidak tahu, karena ada media tanpa koordinasi dengan kita akhirnya membuat berita yang sedemikian rupa, dikeluarkan keluar. Bahkan isi surat di dalam berita yang dikeluarkan itu mengadopsi dari dokumen kita, surat pernyataan dari kita. Nah itu tanpa koordinasi konfirmasi dengan kita. Ya, makanya yang aneh itu yang kita carikan itu. Kira-kira itu kan klausul itu kan bentuk pernyataan kedua belah pihak ya. Iya. Kok bisa sampai keluar itu? Apakah ada persaingan dari pedagang yang ada di terminal atau bagaimana, Bapak? Makanya itu yang kita yang belum tahu. Sampai sekarang baru indikasi aja, namun demikian kita A1-nya juga belum tahu.
kasih sudah malam hari ini. Kita sudah mengadakan pemantauan untuk situasi Terminal Magetan. Alhamdulillah pada malam ini masih aman dan terkendali. Untuk selanjutnya nanti jam 10 akan diadakan lagi untuk pemantauan. Situasi perjanjian untuk tutup kios jam 10 malam. Terima kasih. Untuk operasi malam ini, Bapak selaku pemegang wilayah di Terminal Magetan, hasil yang ditemukan dari warung itu ada berapa yang buka, Pak? Alhamdulillah untuk malam ini untuk kios buka ada 4, yang sebelah selatan 1, yang belakang ada 3. Tidak ada masalah, aman. Apakah Bapak juga menemukan semacam miras yang di warung-warung tersebut, Pak? Jadi tidak ada sama sekali, Kosong, Pak, ya? kosong. Untuk sementara dari pihak petugas siapa saja Pak yang dilibatkan untuk melakukan operasi? Jadi ada 4 orang, dan saya sendiri, Pak Baiman, Pak Puji, sama Pak Sartono. Untuk dari pihak kepolisiannya? Untuk malam ini belum ada yang datang untuk kepolisian, jadi saya masih menunggu untuk informasi dari Polsek Tahanan atau